Etika dan akuntabilitas publik. Yang pertama ada etika publik. Ada beberapa pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Weyrich and Kunz. Pengertian etika adalah sebuah disiplin yang berurusan dengan apa yang baik dan buruk dan dengan kewajiban dan kewajiban moral. Selanjutnya menurut Likokur pada tahun 1999. Etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain dalam institusi yang adil. Selanjutnya menurut Azumardi Azra. Etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika merupakan refleksi atas baik, buruk, benar, atau salah yang dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Selanjutnya etika publik. Etika publik adalah sebuah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam etika publik, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adanya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, yang artinya etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga adalah modalitas etika, yang artinya modalitas etika ini menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya ada kode etik aparatur sipil negara. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan yang tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN ada beberapa, yaitu yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa adanya tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang sedang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Memberikan informasi secara teratur, benar, dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kesembilan yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Selanjutnya yang ke-10 yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Yang pertama yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang keenam, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang ketujuh, memberi kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. Yang kedelapan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesembilan yaitu mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yang ke-10 yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-11 adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-12 yaitu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-13 yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Lanjut kepada dimensi etika publik.
Pada dimensi etika publik ini juga terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada dimensi kualitas, yang dimana pelayanan publik, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, etika publik mengarahkan analisa politik, sosial, budaya dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai di masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Selanjutnya yang kedua yaitu dimensi modalitas, yang artinya dimensi modalitas ini membangun integritas publik, pejabat, dan politisi harus disertai dengan perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Pada prinsip ini, juga terdapat 3 aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu adanya tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintahan. Selanjutnya yang kedua yaitu memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengkoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik, sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri, seperti legislator, auditor, publik, dan dipublikasikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dimensi tindakan, yang artinya integritas publik dalam arti sempit yaitu tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai dengan nilai, standar, aturan moral yang diterima oleh masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, etika publik, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Selanjutnya akuntabilitas publik. Adapun beberapa pengertian akuntabilitas publik menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Bastian pada tahun 2010. Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pemimpin kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Mardiasmo dalam Unita dan Christianing Room pada tahun 2018, akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Setiana dan Yuliani pada tahun 2017, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah, agen atau kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas publik. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Unita dan Christianing Room pada tahun 2018, menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu yang pertama ada transparansi, yaitu berkaitan dengan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya. Yang kedua yaitu kewajiban, yang artinya berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.
Selanjutnya itu dapat dikendalikan, artinya berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan. Selanjutnya yang keempat yaitu tanggung jawab, yang artinya berkaitan mengenai tanggung jawab atas standar kinerja yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggapan, yang artinya berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata, memangku kepentingan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Selanjutnya pentingnya akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini penting karena merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai suatu pertanggungjawaban setelah menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugasnya kepada atasan, dalam satu pemerintahan juga kepada masyarakat sebagai suatu pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, Pusat Riset BPKB pada tahun 2007 juga menjelaskan bagaimana pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Selanjutnya, fungsi dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik menurut Bowen juga memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat kontrol demokrasi, yang kedua sebagai pencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Demikianlah pembacaan materi saya pada kali ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.